wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Inilah solusi yang ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat kita hari ini menjumpai betapa banyak golongan kelompok yang semuanya mengaku paling ahlus sunnah dan paling selamat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di zaman penuh fitnah dan keanehan. Bukan karena Islamnya yang kurang sempurna, tetapi karena manusianya yang bingung dalam menentukan pilihan dan jalan. Hari ini kita saksikan kebenaran dan kebatilan berdiri pada posisi yang berdampingan. Yang hak akan terasa asing, yang batil justru tampak indah dan meyakinkan. 14 abad yang lalu Rasulullah telah memperingatkan kepada kita semua melalui sabdanya, badiru bil a'mali fitanan qatita'il lailil muslim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, yang artinya bersegeralah kalian melakukan amal saleh sebelum datang fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita, yaitu seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman tapi di sore harinya berada dalam kekufuran. Ada pula yang di sore hari dalam keadaan beriman, pada pagi harinya dalam keadaan kekufuran. Mereka tukar agama ini dengan secuil kehidupan dunia yang tidak ada harganya sama sekali. Hadis riwayat Muslim. Hadirin dirahmati Allah, hadis ini berisi perintah untuk segera melakukan amal saleh. Yang disebut amal saleh adalah sebuah amalan yang kita lakukan dengan memenuhi dua syarat. Syarat pertama adalah meneladani dan sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan dan sahabatnya lakukan. Syarat yang kedua adalah semata-mata mengharap ridho dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jika syarat ini salah satunya tidak kita laksanakan, maka ibadah kita akan terancam tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis di atas menggambarkan bahwa akan datang fitnah seperti potongan malam. Artinya, fitnah tersebut tidak terlihat, saudaraku. Ketika itu manusia tidak tahu di manakah mesti ia berjalan dan tidak tahu di manakah jalan ia ingin terbebas dari fitnah itu. Fitnah itu boleh jadi berasal dari subhat yang disebarkan oleh oknum-oknum yang ditokohkan, yang selalu memframing, menggiring umat ini agar mengamalkan agama sesuai dengan hasrat kepentingan duniawi yang mereka inginkan. Fitnah di atas diibaratkan dengan potongan malam yang sekali lagi tidak kita ketahui, sehingga seseorang di pagi harinya berada dalam keadaan beriman, tapi di sore harinya dia sudah berada dalam keadaan kekufuran, dan begitu juga sebaliknya. Malam itu gelap, saudaraku. Saking gelapnya hampir semua kita tidak bisa membedakan di mana hamparan taman yang menyelamatkan kita dan di mana jurang yang dapat mencelakakan kita. Seringkali kita baru menyadari setelah kita terjerumus dan terjatuh ke dalam jurang kesesatan. Begitulah fitnah. Ia tidak selalu mengajak kita kepada perbuatan maksiat, tetapi sering mengajak kita dengan kalimat yang terdengar ilmiah dan logis, namun menjauhkan kita dari pengagungan dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati Allah, ketika perselisihan semakin bermunculan, ketika ceramah semakin beragam, ketika masing-masing kelompok mengaku jalan kelompoknya lah yang paling selamat dan paling benar, maka pertanyaannya bukan lagi siapa yang paling pintar berbicara, siapa yang paling hebat berretorika, siapa yang paling cerdas dan paling banyak hafalan hadis dan Al-Qur'annya, tetapi siapa yang paling jujur dalam menyampaikan agama ini, dan siapa yang paling dekat dalam meneladani dan mempraktikkan agama ini sesuai dengan keteladanan dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum min ba'di fa sayara ikhtilafan katsir." Sungguh apabila kalian diberi umur panjang setelahku, maka kalian akan menemukan banyak perbedaan
dan banyak perselisihan. Lalu apa solusinya? Rasul sebutkan solusi selanjutnya dalam sabda itu, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Inilah solusi yang ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat kita hari ini menjumpai betapa banyak golongan kelompok yang semuanya mengaku paling ahlus sunnah dan paling selamat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, inilah tali sunnah yang menawarkan janji keselamatan untuk kita semua. Bukan sunnah versi perasaan, bukan sunnah versi selera masing-masing, tetapi sunnah sebagaimana dipahami dan diamalkan oleh para sahabat yang mulia, yaitu khulafa'ir rasyidin radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semua kita memaklumi bahwa para sahabat bukanlah manusia yang sempurna alias maksum, tetapi mereka adalah manusia yang paling jujur dalam mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak berani mendahului wahyu. Mereka tidak berani merasa lebih tahu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul satu-satunya hamba Allah yang mempunyai otoritas menerima wahyu. Mereka tidak pernah mencari popularitas dengan memanfaatkan agama untuk kepentingan duniawi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha dzalikal fawzul 'azim. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sediakan untuk mereka surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Surah At-Taubah ayat 100. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Yang dimaksud dengan generasiku adalah generasi para sahabat. Jalan para sahabat mungkin tidak populer saudaraku, tidak viral, tidak selalu dipuji. Namun jalan inilah yang paling aman untuk menjamin keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita berikhtiar keras untuk kembali kepada jalan Rasul dan sahabatnya, bukan berarti kita merasa kitalah yang paling benar, kitalah yang paling suci. Demi Allah, sekali-kali tidak demikian saudaraku. Kita berusaha untuk kembali mengikuti jalan beragama sebagaimana jalan yang ditempuh oleh Rasul dan para sahabatnya. Justru kita merasa paling rentan terjerumus ke dalam kesalahan dan kesesatan. Bagi orang awam, jalan ini adalah jalan yang menyelamatkan dari kebingungan. Imam Malik rahimahullah pernah berkata, tidak akan baik suatu generasi akhir umat ini kecuali dengan apa yang telah diperbaiki oleh generasi awalnya. Ya Allah ya Rabb yang berkuasa atas segala hidayah, jika jalan ini terasa sepi, maka temani kami dengan hidayah-Mu. Ya Allah, Rabb yang maha hidup, hidupkan kami di atas sunnah Nabi-Mu, wafatkan kami di atas sunnah Nabi-Mu, dan kumpulkan kami bersama Nabi-Mu dan para sahabatnya di surga nanti.